Bayangkan sebuah meja besar. Di atasnya terbentang peta dunia. Hari ini, peta itu penuh dengan garis batas negara, blok-blok kekuatan, dan jaringan aliansi global. Di barat ada Amerika Serikat bersama NATO. Di timur ada Rusia dan Tiongkok dengan pengaruhnya. Di selatan ada BRICS, ASEAN, Uni Afrika, dan berbagai poros regional. Inilah dunia modern, rapat, terhubung, kompleks. Setiap konflik lokal bisa bergaung jadi krisis global. Kalau kita putar jarum sejarah ke abad ke-20, peta ini sempat dibelah dua. Sebelum Perang Dunia Pertama, dunia terikat pada Triple Entente dan Triple Alliance. Perang Dunia Kedua, blok poros melawan sekutu. Perang Dingin, bumi jadi papan catur raksasa, NATO melawan Pakta Warsawa. Dan hari ini, kita masuk babak baru, dunia multipolar, di mana banyak pusat gravitasi berebut pengaruh. Tapi mari kita gulung perlahan peta modern ini, kita tarik mundur, jauh ke masa lalu. Ke sebuah dunia tanpa NATO, tanpa BRICS, tanpa sekutu dan poros. Yang ada hanyalah pulau-pulau peradaban. Mesir dengan Firaunnya. Mesopotamia dengan menara dan hukumnya. India dengan kota terencana di lembah Indus. Tiongkok dengan dinasti dan filsafatnya. Romawi dengan legiun dan jalannya, Maya dan Inka di benua yang terpisah, serta Nusantara, simpul laut yang mulai berdenyut dengan perdagangan. Itulah peta global era purba, bukan garis batas politik, melainkan titik-titik cahaya peradaban, tersebar, terpisah, kadang tak pernah tahu ada satu sama lain. Yuk, siapkan camilan, teh atau kopi, kita lanjut lagi setelah ini. Peta kekuatan global era zaman purba. Bagaimana memahami kalimat ini? Nampaknya memang tidak mudah membawa istilah modern dan menempatkannya ke masa lalu. Demikian pula dengan peta geopolitik masa kini. Apa itu era purba? Sejarawan biasanya membagi sejarah dalam garis waktu. Prasejarah artinya sebelum tulisan ditemukan, hanya jejak arkeologi. Era purba atau kuno artinya sejak lahirnya tulisan, sekitar 3000 sebelum Masehi, sampai runtuhnya Kekaisaran Besar Klasik, misalnya Romawi Barat, 476 Masehi. Setelah itu masuk abad pertengahan, lalu era modern. Jadi, era purba, di sini bukan zaman batu, melainkan masa ketika peradaban awal mulai menulis hukum, membangun kota, mengatur kerajaan, dan meninggalkan catatan. Kemudian, apa itu global? Hari ini, global berarti dunia yang saling terhubung. Perdagangan antar benua, komunikasi lintas negara, aliansi militer dan ekonomi. Tapi di era purba, dunia belum saling mengenal sepenuhnya. Mesir mungkin mendengar kabar Mesopotamia. India mungkin bertukar barang dengan Tiongkok. Tapi Maya di Amerika, atau suku di Nusantara, mereka berkembang dalam gelembung sendiri, tanpa tahu ada Romawi atau Mesir. Jadi, apa itu kekuatan global era purba? Sebenarnya, istilah itu sedikit aneh. Karena global saat itu belum eksis seperti hari ini. Yang ada hanyalah pusat-pusat peradaban besar dengan pengaruh luas di regionalnya. Jaringan perdagangan yang perlahan membuka jalur antar benua, jalur sutra darat laut. Jadi ketika kita bicara kekuatan global era purba, yang kita maksud bukanlah blok aliansi seperti NATO atau BRICS, melainkan peradaban besar yang jadi poros pengaruh di zamannya, seolah menjadi matahari yang cahayanya menerangi wilayah sekitarnya. Kalau divisualkan, dunia purba bukan satu peta dengan superpower tunggal, tapi lebih mirip pulau-pulau kekuatan. Mesopotamia dan Mesir, epicentrum awal peradaban.
India, Tiongkok, dua raksasa Asia. Mediterania, Yunani Romawi, lahirkan ide dan militer besar. Amerika, Afrika, berkembang paralel dengan jalur unik. Nusantara, simpul strategis jalur dagang. Mari kita masuki peta kekuatan global era purba dalam tanda kutip ini dengan lebih dekat dan detail. Pertama, Mesopotamia, Cradle of Civilization. Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani, Meso, tengah, dan Potamos, sungai. Artinya, tanah di antara sungai. Letaknya di antara sungai Tigris dan Efrat, di wilayah yang kini masuk Irak modern, sebagian Suriah, dan Turki Tenggara. Tanahnya subur karena banjir tahunan, sehingga cocok untuk pertanian. Peradaban besar di Mesopotamia antara lain ada Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Sumeria, 4000-2000 sebelum Masehi. Sumeria adalah peradaban pertama yang membangun kota-kota mandiri seperti Ur, Uruk, Lagash. Sumeria juga penemu tulisan paku, dan awal mula catatan sejarah ditemukan. Peradaban Sumeria juga membuat ziggurat, kuil bertingkat, dan sistem irigasi. Dan merupakan pionir konsep negara kota, city-state. Sumer adalah peradaban tertua yang diketahui saat ini, berlokasi di selatan kawasan Irak Selatan Tengah, muncul pada zaman tembaga dan zaman perunggu awal, antara milenium ke-6 sampai milenium ke-5 sebelum Masehi. Para petani Sumer yang berdiam di sepanjang lembah sungai Tigris dan Efrat membudidayakan tanaman biji-bijian maupun aneka tanaman pangan lain secara besar-besaran. Kelebihan hasil panen memampukan mereka untuk mendirikan permukiman-permukiman bertaraf kota. Karya tulis tertua di dunia yang diketahui saat ini berasal dari kota-kota orang Sumer, yaitu Uruk dan Jamdad Nasir. Dan diperkirakan berasal dari rentang waktu sekitar tahun 3350 hingga sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, yang menyusul kurun waktu Purwaleka sekitar tahun 4000 hingga sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Berikutnya adalah Kekaisaran Akkadia, 2334-2154 sebelum Masehi. Didirikan oleh Sargon Agung, salah satu tokoh yang pertama kali membangun kerajaan terpusat. Menyatukan banyak kota Sumeria di bawah satu pemerintahan. Bahasa Akkadia jadi lingua franca di kawasan. Kekaisaran Akkadia adalah kekaisaran yang berpusat di kota Akkad dan wilayah sekitarnya di Mesopotamia Tengah, Irak modern. Kota Akkadia terletak di tepi barat sungai Efrat. Meskipun dilakukan pencarian lebih lanjut, lokasi spesifiknya tidak pernah ditemukan. Kekaisaran ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-24 dan 22 sebelum Masehi, dengan dilakukannya penaklukan oleh Raja Sargon dari Akkad terhadap bangsa Sumeria sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Babilonia, 1894-539 sebelum Masehi. Pusatnya di kota Babilon. Babilonia, lengkapnya disebut Kekaisaran Babilonia atau Negeri Babilonia, adalah negara dan daerah kebudayaan purba penutur bahasa Akkadia yang berlokasi di tengah kawasan selatan Mesopotamia. Pada 1894 sebelum Masehi, bangsa Amori mendirikan sebuah negara kecil dengan wilayah kedaulatan yang juga mencakup kota administratif Babilon. Pada zaman Kekaisaran Akkadia, 2335-2154 sebelum Masehi, Babilonia hanyalah sebuah kota kecil di salah satu daerah bawahan. Keadaan ini berubah pada zaman Kekaisaran Babilonia Lama. Babilonia pada masa pemerintahan Hammurabi, Babilonia diperbesar dan dijadikan ibu kota. Sepanjang maupun sesudah masa pemerintahan Hammurabi, Babilonia disebut negeri Akkadia untuk mengenang kegemilangan kerajaan Akkadia yang sudah lampau. Raja paling terkenal, Hammurabi, pembuat kode Hammurabi, salah satu hukum tertulis tertua di dunia. Kemudian dikenal juga dengan Nebukadnezar II yang membangun Taman Gantung Babilonia, salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Berikutnya adalah Asyur, 2500-609 sebelum Masehi, puncak 900-600 sebelum Masehi. Bangsa militer ulung dengan ibu kota di Nineveh. Membangun imperium luas yang membentang dari Mesopotamia hingga Mesir. Asyur pertama kali muncul sebagai sebuah kota negara pada milenium ketiga sebelum Masehi, di sekitar kota Aur yang terletak di tepi sungai Tigris. Pada periode ini, Asyur adalah bagian dari jaringan perdagangan yang berkembang dengan kota-kota lain di Mesopotamia dan Anatolia, seperti Ebla dan Mari.
Asyur awalnya berada di bawah pengaruh Sumeria dan kemudian Akkadia, dua peradaban yang mendominasi wilayah Mesopotamia Selatan. Periode Asyur lama ditandai oleh peralihan Asyur dari kota negara yang independen menjadi kerajaan regional. Pada awal abad kedua sebelum Masehi, raja-raja Asyur, seperti Shamshi-Adad-I, 1891-776 sebelum Masehi, memperluas kekuasaan mereka ke arah barat dan selatan. Namun, setelah kematiannya, wilayah Asyur mengalami penurunan karena tekanan dari kerajaan tetangga, termasuk Babilonia dan Hatti. Itulah peradaban kuno yang berkembang di Mesopotamia. Dari perjalanan panjang ini, Mesopotamia meninggalkan jejak yang luar biasa. Tulisan paku, dasar literasi dunia. Kode Hammurabi, tonggak hukum formal. Arsitektur ziggurat, kota bertembok, sistem drainase. Ilmu pengetahuan astronomi, matematika dengan basis 60, yang masih kita pakai untuk jam dan menit hari ini. Namun, Mesopotamia juga mewariskan sebuah masalah abadi. Tanahnya yang subur menjadikannya pusat peradaban, tapi ketiadaan penghalang alam membuatnya rawan serbuan. Ia selalu jadi rebutan. Sumeria ditaklukkan Akkadia, lalu digantikan Babilonia, kemudian direbut Asyur, dan akhirnya jatuh ke tangan Persia. Seolah-olah, Mesopotamia memang ditakdirkan bukan hanya sebagai cradle of civilization, melainkan juga sebagai panggung perebutan kekuasaan tanpa akhir. Berikutnya kita bergeser ke peradaban Mesir kuno. Kalau Mesopotamia itu penuh gejolak, lain halnya dengan Mesir kuno. Negeri ini tumbuh di sepanjang Sungai Nil, sumber kehidupan yang luar biasa. Setiap tahun Nil meluap, membanjiri lahan di sekitarnya, meninggalkan lumpur subur yang membuat pertanian mereka makmur. Uniknya, banjir ini teratur, bisa diprediksi. Akibatnya, orang Mesir bisa tenang bercocok tanam tanpa terlalu khawatir gagal panen. Dari kestabilan pangan lahirlah kestabilan politik. Muncullah para Firaun, yang bukan sekadar raja, tapi dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Mereka memerintah dengan laksana perwujudan Tuhan, dan rakyat mendukung dengan penuh keyakinan. Kekuasaan itu ditandai dengan karya megah, piramida dan kuil-kuil besar. Bangunan setinggi ratusan meter berdiri di tengah padang pasir gersang, bukti betapa kokoh organisasi sosial dan teknologinya. Mesir kuno juga kuat secara budaya. Tulisan hieroglif, sistem administrasi, sampai mumi yang diawetkan dengan penuh ritual, semua menunjukkan obsesi mereka pada keabadian. Tidak heran, peradaban ini bisa bertahan ribuan tahun, jauh lebih lama daripada banyak kerajaan lain. Kita bergeser lagi. Peradaban di Lembah Indus, Pakistan, India Barat. Mohenjo-daro dan Harappa. Kota dengan tata ruang modern, sanitasi maju. Misterius karena banyak yang belum terpecahkan. Kalau Mesir dan Mesopotamia sering jadi sorotan, Lembah Indus justru menyimpan misteri besar. Di wilayah yang sekarang mencakup Pakistan dan India Barat, berdirilah kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa. Usianya setara dengan Mesir kuno, tapi yang bikin kagum adalah bagaimana mereka membangun kota, lurus, rapi, dengan sistem grid seperti kota modern. Jalan-jalannya terhubung, rumah-rumah punya sumur pribadi, bahkan ada sistem saluran pembuangan limbah yang maju luar biasa untuk ukuran ribuan tahun lalu. Bayangkan, saat banyak peradaban lain masih membuang kotoran sembarangan, orang Indus sudah mikirin sanitasi. Itu artinya mereka punya kesadaran hidup sehat dan keteraturan sosial yang tinggi. Tapi di balik kemegahan itu, ada misteri besar. Bahasa mereka belum bisa terbaca sampai sekarang. Ada ribuan cap dan prasasti kecil, tapi para ahli belum berhasil menerjemahkannya. Jadi kita belum tahu banyak soal siapa pemimpin mereka, bagaimana sistem politiknya, atau apa yang mereka yakini sebagai agama. Yang kita tahu, sekitar 1900 sebelum Masehi, peradaban ini tiba-tiba melemah dan menghilang. Ada teori perubahan iklim, sungai mengering, ada juga kemungkinan invasi. Tapi belum ada jawaban pasti. Singkatnya, Lembah Indus adalah peradaban maju dengan kota modern dan sanitasi keren, tapi terbungkus misteri karena jejak tulisan mereka masih jadi teka-teki. Kita berpindah lagi. Di tepi sungai Huanghe, Kuning, dan Yangtze, berdiri salah satu peradaban paling panjang napasnya di dunia. Kalau Mesopotamia dan Mesir sempat runtuh, Tiongkok punya keistimewaan,
peradabannya tidak pernah benar-benar putus, hanya berganti dinasti. Dari Xia, legendaris, berlanjut ke Shang, lalu Youo, dan seterusnya, terus nyambung sampai ke Republik Rakyat Tiongkok hari ini. Bayangkan, lebih dari 3.000 tahun peradaban berjalan dengan benang merah yang sama, tulisan karakter Cina, konsep, mandat langit, raja berkuasa karena restu langit, tapi bisa dicabut kalau ia lalim, dan kehidupan yang berpusat pada pertanian sungai besar. Dari rahim peradaban inilah lahir inovasi yang mengubah dunia. Kertas memungkinkan pengetahuan disalin dan disebarkan lebih luas. Mesiu kelak mengguncang dunia lewat perang dan penaklukan. Kompas membuka jalan bagi eksplorasi maritim global. Filsafat Konfusianisme yang menekankan harmoni sosial, Taoisme yang menekankan keseimbangan alam. Semua itu membuat Tiongkok bukan hanya pusat regional, tapi juga satu-satunya peradaban purba yang masih eksis hingga kini dalam wujud modern. Dan ada satu hal menarik, orang Cina kuno percaya pada konsep Zhongguo atau negara tengah. Artinya, mereka melihat diri mereka sebagai pusat dunia, sementara yang lain disebut barbar. Perspektif ini masih terasa dalam cara Tiongkok memandang dirinya sampai era sekarang. Jadi, Tiongkok kuno bukan hanya soal dinasti dan tembok besar, tapi benang panjang sejarah yang membuatnya tetap bertahan, bertransformasi, dan tetap relevan di panggung global hari ini. Sementara Mesopotamia, Mesir, Indus, dan Tiongkok sibuk membangun dunia lama, di belahan lain bumi, tanpa kontak langsung ribuan tahun, lahir pula peradaban yang gak kalah canggih. Mereka berkembang mandiri, dengan inovasi khas yang bikin kagum sejarawan modern. Pertama, Olmec, Meksiko, 1500-400 sebelum Masehi. Disebut sebagai peradaban ibu di Amerika Tengah. Meninggalkan warisan patung kepala raksasa dari batu basal, yang sampai sekarang membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mereka memindahkan batu sebesar itu tanpa roda? Olmec juga memengaruhi budaya Maya dan Aztec nantinya. Kedua, Maya, 250-900 Masehi, Mesoamerika. Master dalam hal astronomi dan matematika. Mereka bikin kalender super akurat, bahkan lebih presisi daripada kalender Eropa abad pertengahan. Kota mereka, seperti Tikal dan Chichen Itza, punya piramida megah yang gak kalah dengan Mesir. Sayang, peradaban Maya runtuh misterius, mungkin karena kombinasi peram, keruntuhan lingkungan, dan kekeringan panjang. Berikutnya ada Aztec, Meksiko Tengah, 14-16 Masehi. Dikenal dengan ibu kotanya, Tenochtitlan, kota terapung di atas danau, dengan sistem kanal dan jembatan yang bikin kagum penjelajah Spanyol. Mereka juga ahli dalam pertanian Cinampa, yaitu kebun terapung di rawa. Tapi, nama Aztec juga sering diingat karena ritual persembahan manusia mereka yang ekstrim. Berikutnya Inca, Andes, Peru, 15-16 Masehi. Bukan ahli tulis-menulis, tapi jenius dalam teknik arsitektur dan pertanian pegunungan. Jalan raya Inca membentang ribuan kilometer di atas Andes, lengkap dengan jembatan gantung dari tali. Mereka juga menguasai teknik terasering untuk bercocok tanam di gunung tinggi. Kota Machu Picchu jadi simbol kejayaan mereka. Yang menarik adalah fakta unik, bahwa semua ini berkembang terpisah total dari dunia lama, Eropa, Asia, Afrika. Mereka nggak tahu roda, untuk transportasi, nggak kenal besi, tapi bisa bikin peradaban kompleks dengan kota, hukum, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas yang maju. Seakan-akan sejarah memberi kita dua laboratorium besar peradaban, dunia lama dan dunia baru. Dan keduanya membuktikan, manusia dimanapun selalu punya dorongan untuk membangun sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Berikutnya kita bergeser ke peradaban Eropa awal. Yunani kuno yang melahirkan filosofi, demokrasi, sains. Dan Romawi dengan infrastruktur, hukum, militer. Kalau Mesopotamia disebut cradle of civilization, maka Yunani kuno bisa dibilang cradle of ideas. Di sini lahir filsafat dengan tokoh-tokoh besar yang dikenal hingga hari ini, yakni Socrates, Plato, Aristoteles. Dari peradaban ini pula lahir demokrasi, Athena jadi pionirnya, dan sains awal, Archimedes, Hippocrates, Pythagoras. Mereka juga mewariskan mitologi yang kaya, serta tradisi olimpiade yang masih kita rayakan hingga kini.
Meski Yunani bukanlah satu kerajaan tunggal, melainkan kumpulan polis, negara kota, yang sering berantem, dari sana muncul pemikiran universal tentang rasionalitas, keadilan, dan kebebasan politik. Romawi, 753 sebelum Masehi, 476 Masehi di barat, berlanjut di timur sebagai Bizantium. Kalau Yunani ahli merancang ide, Romawilah yang jadi insinyurnya. Mereka membangun jalan raya, akuaduk, koloseum, dan sistem hukum tertulis yang jadi cikal bakal hukum modern. Militer Romawi luar biasa disiplin, sehingga mereka bisa menguasai hampir seluruh Laut Tengah, menjadikannya Mare Nostrum, Laut Kita. Di bidang politik, konsep republik, senat, dan kewarganegaraan lahir dari Romawi, lalu menginspirasi negara-negara modern di Eropa hingga Amerika. Dari Eropa inilah lahir warisan yang membentuk fondasi politik, hukum, dan sains modern. Yunani memberi roh pemikiran, Romawi memberi tubuh berupa sistem dan infrastruktur. Dan meski keduanya akhirnya runtuh, ide-ide mereka tidak ikut terkubur, malah justru jadi bahan bakar bagi lahirnya dunia baru. Berikutnya kita ke Afrika Sub-Sahara. Di sana ada Nubia dan kerajaan Kus yang merupakan rival Mesir. Tepat di selatan Mesir, sepanjang sungai Nil Hulu, berdiri Nubia, yang kemudian berkembang menjadi kerajaan Kus. Mereka ini bukan sekadar tetangga Mesir, tapi rival sekaligus pewaris budaya. Bahkan, ada masa di mana para Firaun Kus menguasai Mesir, dikenal sebagai dinasti ke-25 atau para Firaun Hitam. Kus meninggalkan piramida-piramida kecil di Meroe, membuktikan betapa kuat pengaruh Mesir tapi juga unik dengan gaya lokal mereka sendiri. Selain itu, Kus terkenal sebagai pengendali perdagangan emas, gading, dan besi, ini yang membuat mereka kaya dan disegani. Kerajaan Aksum, 940 Masehi, Ethiopia, Eritrea modern. Aksum adalah raksasa perdagangan internasional di Afrika Timur. Letaknya strategis di Laut Merah bikin Aksum jadi penghubung jalur dagang antara Romawi, India, dan Arab. Mereka mengekspor emas, gading, kemenyan, sampai budak, dan sebagai gantinya impor sutra, rempah, dan barang mewah. Uniknya, Aksum jadi salah satu kerajaan besar pertama yang mengadopsi Kristen, abad ke-4, jauh sebelum sebagian besar Eropa Utara mengenalnya. Mereka juga meninggalkan monumen ikonik, stelae, obelisk batu raksasa, yang masih tegak berdiri di Ethiopia hingga sekarang. Jadi meski sering dikesampingkan dalam narasi besar peradaban, Afrika Sub-Sahara ternyata memainkan peran vital dalam ekonomi global purba. Dari Kus yang jadi Mesir kedua hingga Aksum yang jadi simpul dagang internasional, kawasan ini ikut menentukan arah arus dunia. Berikutnya kita bergeser ke tanah sendiri, Nusantara dan Asia Tenggara purba, wilayah yang sejak dulu sudah jadi persimpangan dunia. Awalnya jaringan kerajaan maritim, Kutai, Tarumanegara, Funan, Champa. Kerajaan Kutai, abad ke-4 Masehi, Kalimantan Timur. Inilah kerajaan tertua yang tercatat di Nusantara. Buktinya, prasasti Yupa berhuruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kutai berlandaskan budaya Hindu, dengan raja-raja yang melakukan upacara kurban untuk menegaskan legitimasi mereka. Meski sederhana dibanding India, Kutai jadi awal tanda bahwa Nusantara terhubung dengan jaringan budaya besar Asia. Berikutnya Tarumanegara, abad ke-5 sampai 7 Masehi, di Jawa. Kerajaan Hindu awal di Jawa, terkenal lewat prasasti Ciaruten yang menyebut Raja Purnawarman. Ia mengatur irigasi sungai, penting untuk pertanian dan perdagangan. Dari sinilah Jawa mulai dikenal sebagai wilayah subur dan strategis. Berikutnya ada Funan, abad pertama sampai 6 Masehi, sekarang Vietnam dan Kamboja. Kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di semenanjung Indochina. Funan jadi hub bagi pedagang India dan Tiongkok, dengan sistem pelabuhan dan birokrasi yang maju. Dari sinilah pengaruh Hindu, Buddha mulai menyebar di Asia Tenggara. Berikutnya lagi ada Champa, abad kedua sampai 15 Masehi, yang sekarang Vietnam Tengah. Kerajaan maritim yang dikenal sebagai Pelaut Ulung. Mereka berdagang dengan Tiongkok, India, dan bahkan Arab. Champa juga terkenal dengan seni arsitektur menara bata merah yang masih bisa dilihat di Mae San. Meski sering berperang dengan tetangga, terutama Dai Viet dan Khmer, Champa jadi simbol betapa Asia Tenggara adalah wilayah fluid,
terbuka, tapi juga rawan perebutan. Dari Kutai di Kalimantan, Tarumanegara di Jawa, hingga Funan dan Champa di daratan Asia Tenggara, semuanya menunjukkan hal yang sama, kekuatan maritim. Kawasan ini jadi kaya berkat rempah-rempah, emas, dan jalur laut strategis, yang kelak bakal menjadikannya rebutan bangsa-bangsa besar dari India, Tiongkok, Arab, hingga Eropa. Boleh dibilang, cikal bakal jalur sutra maritim sudah terbentuk di sini sejak awal Masehi. Sebelum kita tutup dan jumpa lagi di video berikutnya, kita buat rangkuman dulu. Mesopotamia melahirkan aksara, hukum, dan kota pertama dunia. Pusat inovasi, tapi juga ladang konflik karena tanahnya yang subur jadi rebutan. Mesir kuno, simbol stabilitas dan kekuasaan, bertahan ribuan tahun berkat siklus Sungai Nil. Piramida dan Firaun jadi ikon abadi. Lembah Indus, peradaban misterius dengan kota modern, tata ruang rapi, dan sanitasi maju, tapi masih jadi teka-teki karena bahasanya belum terbaca. Tiongkok kuno, satu-satunya yang terus berlanjut tanpa putus, dari dinasti Xia hingga Zhou. Lahir filsafat besar dan teknologi revolusioner. Amerika purba dari Olmec hingga Inca, berkembang terpisah dari dunia lama, tapi sama-sama membangun kota, piramida, kalender, dan teknik pertanian canggih. Eropa awal, Yunani dan Romawi. Yunani memberi roh ide, filsafat, demokrasi, sains. Romawi memberi tubuh, hukum, infrastruktur, militer. Warisan yang jadi fondasi politik dan hukum dunia modern. Afrika Sub-Sahara, Kus dan Aksum. Kus sebagai rival Mesir, Aksum sebagai simpul perdagangan global. Afrika bukan pinggiran, melainkan pemain penting jalur internasional. Nusantara dan Asia Tenggara jaringan kerajaan maritim kaya rempah, simpul awal jalur sutra maritim. Kutai, Tarumanegara, Funan, Champa membuktikan betapa pentingnya laut sebagai perekat dunia. Dari seluruh mosaik ini, ada benang merah yang bisa kita tarik. Setiap peradaban lahir dari sungai atau laut. Mulai dari Sungai Nil, Efrat Tigris, Indus, Huanghe, sampai pesisir Nusantara. Air adalah nadi peradaban. Inovasi lahir dari kebutuhan bertahan. Mulai dari tulisan, hukum, irigasi, kalender, semuanya muncul karena manusia ingin mengatasi alam dan menata hidup bersama. Perdagangan jadi jembatan global, meski istilah global belum ada. Jalur sutra darat dan laut, serta pasar rempah, sudah menghubungkan dunia sejak purba. Konflik selalu hadir di samping kemajuan. Mulai dari tanah subur, emas, atau rempah jadi sumber kekayaan, tapi juga alasan perang. Warisan purba membentuk dunia modern, demokrasi, hukum, agama, sains, sampai teknologi, semua punya akar di peradaban kuno. Dan akhirnya, sebagai simpul akhir, era purba adalah fondasi panggung global. Di sana manusia pertama kali belajar membangun kota, menulis sejarah, mencatat hukum, dan berdagang lintas batas. Meski peradaban itu banyak yang runtuh, jejaknya tetap hidup, jadi tulang punggung dunia yang kita kenal hari ini.